Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah kita untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, mendalami kekayaan firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang, melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Hamba yang Tuhan utus untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, urapi hati, mulut, dan pikiran hamba, sehingga setiap kata yang hamba ucapkan, itu semua karena kehendak Tuhan. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab dalam ibadah saat ini terambil dari Yesaya pasal 35, ayatnya yang pertama hingga ke-10, yang menyatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita pada pagi hari ini dapat bertemu satu sama yang lainnya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Itulah kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kondisi saat ini kita masih tetap merasakan penyebaran COVID-19. Tapi kita bersyukur karena kita semua masih dilindungi oleh Tuhan sehingga kita masih ada di dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, menanti adalah suatu pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan tenaga besar. Tetapi bagi kebanyakan orang merupakan hal yang sulit dilakukan. Suatu pekerjaan yang sangat membosankan, menjemukan, bahkan sangat menguras emosi. Orang akan gampang sekali marah, kesal, jengkel, dan kecewa ketika harus menanti sekian lama. Namun yang dinantikan ternyata tidak kunjung datang. Apalagi yang kita nantikan sangat-sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Contoh, mungkin saat ini kita sedang mengalami sakit yang sudah lama. Kita menantikan kesembuhan. Mungkin juga anak-anak kita yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pasangan hidup. Kondisi ketakutan yang masih dirasakan oleh semua orang. Dengan virus COVID-19. Yang sampai dengan saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkannya. Kita masih menantikan vaksin yang dijanjikan oleh pemerintah. Di dalam penantian yang panjang, seringkali timbul kekhawatiran. Seringkali timbul ketakutan. Dan sering juga timbul keputusasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penantian atau menunggu tidak terkecuali semua dialami oleh semua manusia. Kehidupan kekristenan ini banyak orang-orang yang tidak tahan ketika harus melalui proses menanti jawaban
dari doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Untuk menanti Tuhan bertindak, untuk menanti Tuhan menggenapi janjinya. Ketidaksabaran dalam menanti waktu Tuhan inilah yang sering menjadi penghalang untuk kita melihat mujizat Tuhan. Harus kita akui bahwa menanti itu ternyata bukanlah perkara yang mudah. Tetapi ingat firman Tuhan yang mengatakan, ya, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dapat kita baca dalam Mazmur 27 ayat 14. Firman Tuhan ini mau mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah. Berarti kita diperintahkan bukan hanya menanti, tetapi menanti dengan sabar, setia dan tetap. Teguh. Menanti pertolongan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diberikan tema bersorak-sorai karena kehadirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesaya pasal 35 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini merupakan nubuat daripada Yesaya untuk umat Tuhan yang ada di Israel Utara. Kondisi umat Tuhan yang ada di Israel Utara sangat-sangat menyedihkan. Ketika mereka berada di dalam pimpinan Raja Ahas. Raja yang kita tahu sebagai raja yang sangat tidak beradab. Raja yang sangat jahat. Raja yang mengajak umatnya, bangsanya untuk menyembah Baal. Raja yang tega untuk mengorbankan anaknya kepada Baal. Kondisi yang lebih parah lagi, ketika Israel Utara berada dalam jepitan kepungan dari Raja Israel Selatan. Raja Pakah. Dikepung oleh Raja Syria. Ketakutan yang dialami oleh Ahas sehingga dia mau mencari perlindungan kepada bangsa Asyur.
Raja Asyur mau menerimanya, tapi dengan syarat. Ahaz harus memberikan upeti yang sangat besar. Itulah yang menyebabkan umat Israel yang ada merasakan penderitaan yang begitu besar. Mereka harus mengalami penderitaan yang begitu besar dikarenakan mereka harus memberikan upeti kepada raja yang harus diberikan kepada bangsa Asyur. Alkitab mau mengatakan kurang lebih 1 abad, waktu yang panjang. Karena penderitaan yang begitu hebat. Banyak orang yang mengalami kekurangan makan. Fisik mereka jadi lemah. Banyak yang sakit. Itulah kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang terjadi di umat Tuhan yang ada di Israel Utara. Di bawah pimpinan Raja Ahaz. Di dalam kesesakan, di dalam kesulitan yang begitu besar, Yesaya bernubuat bahwa akan datang juru selamat, penolong yang akan menyelamatkan umat Tuhan, bangsa Israel. Tentu itu merupakan berita yang sangat menggembirakan. Berita yang sangat melegakan hati. Tapi itu harus dinantikan oleh umat Tuhan. Karena juru selamat yang dinantikan itu bukan datang tiba-tiba. Tapi juru selamat penolong yang akan membebaskan umat Israel. Yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Asyur. Terjadi ketika Raja Ahaz meninggal dan digantikan oleh Raja Hizkia. Raja Ahaz yang hidupnya begitu jahat di hadapan Tuhan. Raja Ahaz yang menyembah Baal, yang membuat Tuhan murtad. Berbanding terbalik dengan Raja Hizkia. Raja Hizkia mengajak umat Tuhan untuk bertobat, untuk tidak menyembah Baal lagi, tapi menyembah Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Raja Hizkia berani
untuk tidak memberikan upeti lagi kepada bangsa Asyur. Sekalipun Raja Asyur mengancamnya. Kita bisa lihat kita baca di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirimkan malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian dia tewas dengan pedang oleh anaknya, anak kandungnya sendiri, ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Itulah yang dirasakan oleh umat Tuhan di bawah pimpinan Raja Hizkia. Yang mengandalkan Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-35. Itulah keselamatan yang Tuhan beri bagi umatnya. Sesuai dengan judul perikop kita bacaan ini. Tuhan bukan hanya membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Asyur, tetapi Tuhan memulihkan kembali kondisi yang ada pada saat itu yang terjadi pada umat Israel. Upeti yang memberatkan mereka, sehingga hasil bumi mereka tidak maksimal. Mungkin karena mereka tidak bisa membeli bibit pupuk. Kondisi umat Israel yang pada saat itu kekurangan makanan, sehingga kekurangan gizi yang membuat mereka sakit. Kondisi itu dipulihkan oleh Tuhan.
penantian umat Israel tidak sia-sia untuk menantikan hadirnya Sang Juru Selamat, penolong mereka. Dengan kehadiran Juru Selamat, penolong mereka, maka dikatakan dalam ayatnya yang pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan di Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bukan hanya umat Israel yang bersorak-sorai, alam, tumbuhan, tanah yang gersang, itu mencerminkan ada kehidupan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mau mengajarkan kepada kita semua bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Kalau Tuhan katakan mintalah, maka itu akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Itu juga berlaku buat kita semua. Ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, kita menanti pertolongan dari Tuhan. Melalui doa-doa yang kita naikkan, jangan kita berpikir bahwa doa yang kita naikkan itu adalah sia-sia. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan permohonan-permohonan kita, harus kita yakini dengan iman bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab dan mengabulkannya. Tapi ingat, ada waktu Tuhan. Tuhan akan hadir untuk menjawab setiap permohonan kita. Tuhan akan hadir untuk menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan akan hadir di dalam setiap kesulitan kita.
Mari kita mencontohi umat Israel. Di dalam kesulitan sekalipun, mereka tetap menanti pertolongan Tuhan. Yang kedua, dosa seringkali menjadi penghalang untuk kita merasakan menerima berkat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesaya mengingatkan bangsa Israel untuk sadar, bertobat dari dosa dan kesalahan mereka yang tidak mau menyembah Allah, dan itu direspon dengan baik, didengar, maka Tuhan hadir menjadi penolong mereka. Dosalah yang seringkali menghambat kita, menghambat doa kita untuk sampai kepada Bapa di sorga. Dosa kita lah yang seringkali menghambat kita untuk menerima berkat Tuhan. Dosa kita yang seringkali menghambat pertolongan Tuhan untuk hadir menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka hati kita di minggu Advent ketiga ini, karena beberapa hari ke depan lagi kita akan merayakan Natal, lahirnya Sang Raja Damai. Buanglah akar kepahitan yang ada dalam diri kita. Buanglah segala egois, iri dan dengki yang ada di dalam diri kita. Yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan sesama. Tidak bisa berdamai dengan istri. Tidak bisa berdamai dengan suami. Tidak bisa berdamai dengan anak. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memakai momentum Advent minggu ketiga ini untuk kita pakai saling memaafkan satu sama yang lain. Memaafkan saudara-saudara kita.
Karena kita akan merayakan lahirnya Sang Raja Damai. Sehingga ketika Natal tiba, maka sukacita kita akan menjadi sempurna. Kita akan bergembira, bersorak-sorai karena hadirnya Sang Juru Selamat, hadirnya Sang Raja Damai. Natal bukan hanya identik dengan baju baru. Natal tidak identik dengan sepatu baru. Bukan hanya lahiriah kita yang baru. Tapi Natal harus kita sambut dengan hati yang baru, yang ada kasih, sehingga sukacita Natal, berkat Natal dapat merubah hidup kita, menjawab setiap pergumulan kita. Yang sakit dipulihkan, yang dalam pergumulan besar, pergumulan berat diangkat oleh Tuhan. Dan itulah arti dan makna Natal bagi kita semua. Mari kita sambut Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat, dengan hati yang gembira, dengan bersorak-sorai. Amin.